Gini loh, kalau di perjanjian lama Tuhannya Pak Denny, oh ini anak soleh ini Islam atau non Muslim? Assalamualaikum Kristen dia. Mirifa. Lagi-lagi saudara Muslim, sudah saya kasih tahu tadi, Ibu Dobol udah bilang kan dari tadi, Oh, Ibu iya, dosen betul. baik Sorry, online sorry. sudah memberikan. Bukan. Anak soleh itu ini. Bang Jibril nggak mengerti dia. lanjut. Bukan anak soleh itu Iya, apologet Kristen. Iya, Oh naikin. Iya, saya kira maksud Uni itu mau diturunkan dia karena ngeyel. Enggak naikin aja. Saya mau tanya Siap. kenapa Tuhannya buka celana dalam itu aja. Siap. Ya, kita akan membuktikan bahwa Tuhannya teman-teman Kristen ketika di perjanjian lama itu membuka celana dalam. Tapi ketika di perjanjian baru celana dalam yang kebuka gitu maksud saya. Ya, Bang Elvis Panjaitan selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, silakan Pak, saya bertanya. Saya kan nggak punya Roh Kudus. Papa bentar sebelum dulu, saya sampai. Ini tadi yang bilang Bang Handi goblok loh yang ini. Wah. Jangan begitu. Tunjukin dalilnya bahwa Yesus buka celana dalam. Ayo. Siap. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikum. Ini. Assalamualaikum Juma. Iya diam dulu. Alaikum ya nanti ya anak solehot kamu diam dulu ya. Ini lagi ngobrol sama Bang Elpis. Bang Elpis dalam Hosea pasal kedua nomor 10 dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya Bang. Aduh. Ini kan pakai celana dalam harusnya Bang kalau tertutup ya Bang ya. Maka kalau seandainya kemaluan itu tersingkap itu pakai celana dalam atau enggak Bang? Di depan mata para kekasihnya dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aduh Bang, kemaluan loh Bang. Bang, kemaluan Abang pakai celana dalam enggak? Oke. Pakai kan? Enggak, saya tanya dulu deh. Saya takutnya gini kah? Takut saya Abang nggak pernah pakai celana dalam. Jadi Abang bilang nggak ada tuh pakai celana dalam. Saya kan nggak pakai celana dalam selama ini. Maka gagal total premis saya. Ternyata kalau untuk khusus Abang nggak buka celana dalam, tapi lebih ke buka celana lain aja gitu. Ya, di situ kan kemaluan tuh Bang disingkapkan. Boleh aku bertanya? Loh, Abang nggak membantah itu? Boleh. Terserah. Bantahlah dulu. Kalau Abang tidak bantah berarti betul Tuhan Abang membuka celana dalam. Saya tidak akan. Kalau kau menunjukkan dalil, saya tidak bisa membantah. Oh. Nah, oke, sekarang begini. Oh, dia mau numbalin Tuhannya untuk menghujat kita. Dia mau numbalin Tuhannya untuk menghujat kita. Dengerin nih. Bukan menghujat, memang ini fakta. Kau bisa menyangkal kalian penyembah mayat? Siapa? Saya? Kalian. Saya nyembah mayat, Bang. Jangankan menyembah mayat ya, Bang. Jangankan saya ini, Bang ya. Boleh saya jawab ya, Bang ya. Saya ini tipikal perempuan yang pilih-pilih loh, Bang. Jangankan nyari Tuhan, Bang, nyari laki aja gue milih-milih, Bang. Laki aja kalau miskin gue nggak mau. Bayangin ya Tuhan miskin, apalagi jadi mayat gue nggak mau. Tuhan miskin aja gue nggak mau loh. Gua jangankan Tuhan loh, gua lah cari laki aja tuh pilih-pilih. Kalau ada laki-laki udah tahu miskin nggak mau kerja, udah tahu dia bisa kerja, dia bisa menghadirkan roti dari langit, bisa buka perusahaan roti, tapi dia nggak kerjain itu. Tapi dia tetap kemiskinan tuh tetap karena dia sengaja jadi orang miskin. Gua buang itu laki, sumpah. Apalagi Tuhan punya laki yang sengaja miskin aja gua tendang di kepala lu apa lu? Hah? Apalagi punya Tuhan miskin. Apalagi Tuhan mayat, Bang. Bang, Tuhan miskin aja saya tolak. Mayat udah membusuk. Mayat. Coba tunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu membusuk mayatnya. Coba tunjukkan arkeolog mana, medis mana yang pernah membuka jenazah Nabi Muhammad dan terbau aroma busuk dari jenazahnya. Mana? Tunjukkan. Menghujat kau. Sekarang dia di mana? Hei setan, kutanya. Kau keluar tanduk aku kan? Ya kan? Macam-macam kau. Dia korbanin Tuhannya buka celana dalam untuk menghujat. Jadi aku turun dulu ya. Sepertinya aku dikena peringatan. Aku turun. Bahasa aku terlalu kasih. Karena dalam kitab Ibrani makanan keras buat orang dewasa. Mereka memang harus ditampar kata Yesus. Saya ini ngikutin Yesus kali ini ya. Saya punya jurus menghilang. Jujut. Oh, ini naik lagi nih. Iya pakai akun lain.
Bang anak saleh. Bang anak saleh. Kiu kiu. Iya bang. Jangan report lah. Masa naik report sih? Saya tuh nggak pernah demi Tuhan bang, saya tidak pernah mau Oke, siap. Saya itu naiknya itu bang dengan sapaan assalamualaikum. Asik. Jadi kalau saya Mantap. tengok-tengok, masa saya tega report apa Iya teman-teman juga sini? sih. Saya nggak. Iya juga. Iya aja. Apa untuk apa untungnya gitu ya? Nggak report bang. Gimana bang? Gimana apa aja bang? Abang tiap ketemu saya mau bahas manuskrip kayaknya nih. Kayaknya kalau bahas manuskrip lagi nyungsep lagi nanti nggak ngeri lagi nih. Lebih bagus yang lain. Manuskrip apa lagi bang? Mau ditanya lagi bang? Tapi itu apa yang mau kita bahas? Tapi itu bang? tadi Astagfirullah, Uni Rifa Bang. buka ayat soal buka CD itu gimana tuh bang? Buka CD apanya bang? Aku nggak baca bang. Tadi kan dia debat sama itu. Aku nggak mau apa lu bang? Apa namanya? Nggak mau membahas yang dia lagi bahas sama orang gitu. Oh ya, lebih bagus hindari ya. Kalau ada peluru lebih bagus hindar. Pinter lah bang. Hah? Lebih Nggak ya juga kalau ada dong. peluru kan hindarin aja ya kan. Nggak juga, bukan gitu juga sih bang. Ibu Dobol kembali. Maaf, Ibu Dobol tadi terpental. Siap. Oh iya. Ya, ini anak solehot. Kamu mau apa? Mau ilmu atau mau ditampar? Astagfirullahaladzim Rifa. Gak usah sebut-sebutkan lafaz mulia itu dengan lisanmu yang tidak pernah cebok. Astagfirullahaladzim. Istighfar sih Rifa. Dia nyebut Pasti. coy. Dia nyebut coy. Jangan, kamu itu berkulup. Kamu itu tidak layak. Lisanmu tidak layak menyebutkan asma Allah. Aku itu sudah sunat kok Rifa. Wah, berarti tidak berguna lagi Yesus buat kamu. Aku itu ada alasannya Rifa makan bersunat. Bukan karena keimanan. Giliran karena keimanan kau tolak, giliran nggak keimanan kau terima, itu dasar kau biadab. Astagfirullahaladzim Rifa. Apa sih? Rifa. Dengar ya. Ibu Dobol, saya adalah Ibu Dobol. Ibu dosen Dobol baik online. Diam dulu, Oh. saya udah sebutin. Nah, sebagai dosennya para umat terjemahan dan Bani Kristen, anak solehot, dengarkan saya. Pertama, kamu itu sudah bersunat. Kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka tidak berguna lagi Yesus buat kamu. Lalu kamu jawab, saya bersunat karena ada alasannya. Apa? Karena kesehatan. Kau hindarkan perintah Tuhan yang memang memerintahkan Abraham dan keturunannya untuk bersunat. Kau bilang itu dibatalkan. Lalu kau sunat hanya karena mengikuti kesehatan. Inilah kalian umat tegar tengkuk. Perintah Tuhan kalian kangkangi. Lalu perintah Tuhan yang kalian kangkangi itu kalian lakukan, tapi alasannya bukan untuk Tuhan. Inilah kalian. Mengerikan kalian itu loh. Astagfirullahaladzim. Ya silakan bertanya aja anak solehot. Udah nih. Apa? Tapi kamu tambah cantik loh. Gak usah kau banyak bicara. Kau ditabuk Bang Zuma nanti di sini. Diludahi kau sama Bang Zuma nanti. Oh, pacarnya Bang Juma. Oke. Bukan oke, pacar, lanjut. anaknya aku, anak baptis. Ku tampar juga kamu muka aku nanti ya. Kau pacar-pacar. Kami nggak mengenal pacaran. Memangnya Bani Kristen. Pacaran udah bunting. gitu. Udah lanjut. Oh banyak. Banyak kok yang pacaran orang Udah misalnya. nggak usah banyak cerita kok. Kau kesini mau ngapain sih? Kan aku tanya. Mau belajar. Oke. Kalau enggak aku mau kasih materi nih. Ibu Dobol mau kasih kajian. Aku mau bertanya boleh nggak? Kan udah aku suruh tadi bertanya anak solehot. Oh iya. Ini- Tunggu. Teman-teman yang di bawah 1,3 orang, tolong ya. Ini kenapa kita tidak boleh menyembah manusia? Karena hasilnya begini nanti. Ya, jangan ya. Jangan nyembah manusia. Iya, Baik, lanjut anak solehot. Oke. Oh iya. Ketawa. Enggak lucu aja caranya tadi. Ih, ketawa dia. Oke. Udah ini aku. Ih, kok ketawa kau? Bentar. Aku pun lucu nengok. Oh iya. Gini ya. Islam itu masuk surga itu dengan cara apa ya? Di Islam. Apakah Berusaha harus lah. mati syahid dulu? Oh, berusaha. Ya, berusaha betul, lah. mati syahid ya? Oh, berusaha mati Salah syahid satunya. atau gimana? Berusaha mati Berusaha syahid mati salah syahid. satunya. Kau ini Salah satunya. kau mau bertanya atau mau apa ini anak ini? Ih. Oke, kayak gini ya. Kan kau Gini, bertanya Islam itu masuk surga caranya seperti apa? Ya berusaha.
Sebagaimana Yesus yang ajarkan, berusahalah Yang berusaha masuk ke dalam syahid. masuk surga itu bukan cuma karena mati syahid. Mati dalam keadaan tidak syahid pun bisa masuk surga kalau amalan solehnya baik. Janganlah botol kali. Dengar ya. Kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen karena mereka bodoh karena Injil Kristus. Tapi tolong jangan maksimal di hadapan kami. Nggak bodohnya cuma sedikit aja. Ya, jangan buat kami lelah dengan kebodohan kalian. Tolonglah hargai kami. Kami ini jangan buat kami turunkan value kami lah. Cukup lah ya. Ya kami nggak masalah kalian tuh. Kami bodoh karena Injil Kristus kata kalian. Enggak apa-apa kami terima karena kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen. Tapi jangan maksimal, sedikit aja gitu kalau bisa ya. Oke. Emang kalau Riva ini kalau bicara aja sekarang udah ngelawak ya. Ikut daftar apa lah ini anak ini ya. Kau tahu aku bercanda aja. Udah kalau kau nggak mampu bertanya aja susah. Nih ada Hinata nih. Siapa dulu? Diam kau anak solehot. Diam kau di situ. Halo Hinata, also muslim atau non muslim? Ya, muslim atau non muslim? Saya dari muslim. Muslimah. Silakan satu kata. Satu apa yang disampaikan sister sebelum kita turunkan dengan cinta dan kasih sayang. Silakan. Enggak, maksudnya saya dari muslim tapi saya berpindah gitu. Oh, murtadin. Iya, murtadin. Oke. Kenapa murtad cintaku? Kenapa murtad? Menyembah Tuhan yang berkelamin berbulu disunat hari ke-8. Kenapa? Enggak sih, aku cuma heran aja sama apa ya. Sebenarnya itu kan sih hak masing-masing sebenarnya ya kan. Iya kan kamu naik ke sini, naik di sini konsekuensinya kalau tidak ditanya, kalau nggak bertanya. Saya kan bertanya kenapa kamu murtad dari agama rahmatan lil alamin ini menjadi penyembah manusia berkelamin berbulu disunat hari ke-8 sayang. Itu kan pertanyaan. Dijawab aja biar Uni tahu. Mana tahu nanti Uni ikut murtad sama kamu ya kan. Mana tahu kamu bilang gini, Uni aku bertemu Yesus, aku dijamah-jamah. Uni kan juga pengen dijamah, makanya jawab saja gitu. Siapa sih yang gak kepengen ketemu Tuhan ganteng kayak Tuhan kamu? Aku juga pengen. Oh iya. Iya, kenapa cinta? Kenapa kamu murtad dari agama kamu? Ya, aku belajar Muslim sih, Islam sih ya. Oke, kalau begitu coba disebutkan sholat witir itu berapa rakaat? Udah lupa. Belajar katanya. Pintarnya anak gadis ini ya. Masih gadis ya. Begini, jangan berdusta, jangan ikuti Paulus. Kalau bertemu Yahudi, aku jadi Yahudi. Bertemu ahli Taurat, aku hidup seperti orang ahli Taurat walaupun aku bukan ahli Taurat. Kata Yesus, hati-hati dengan serigala berbulu dombret. Janganlah ikuti itu sayang. Nggak guna di hadapan kami umat Islam kalian tipu-tipu. Udah jawab aja kenapa kamu murtad. Jawab saja sudah. Ya itu, semakin banyak kau berbicara semakin banyak salahmu kata Pak Pipo. Gak pernah Islam ini, masa witir aja nggak tahu. Aku jujur aja aku kenapa murtad. Aku juga nggak tahu kenapa jadi murtad. Aku belajar agama aku yang dulu. Ya apa yang kamu pelajari tentang agama Islam coba? Aku kan Al-Quran itu kan bahasanya Arab ya. Di situ apa namanya? Aku membaca arti-artinya gitu. Coba kamu ada berapa huruf hijaiyah, ada berapa jumlahnya sih? Aku hitung dulu boleh? Huruf hijaiyah aja nggak tahu belajar bahasa. Sudahlah ular beludak. Kau sedang berhadapan dengan ibu dobol. Saya adalah ibu dosen baik online. Tapi jangan pernah tunjukkan lidah kalian yang bercabang di hadapan saya. Karena saya juga punya tanduk 2 yang bisa keluar. Sekarang saya tanya. Oh, saya baru lihat tuh nih. Dia mantan muslim tapi pacarnya kafir, dia ikuti di kafir. Oh, wajar. Jadi Kristen karena urusan di bawah perut. Kenapa? Teman-teman Kristen karena urusan di bawah perut. Urusan di bawah perut apa itu? Yaitu masalah kelamin dan ketika orang-orang lapar dan ketika orang pacaran dengan laki-laki Kristen atau perempuan Kristen, maka akan mudah mereka memalingkan agama, memalingkan diri dari menyembah kepada Allah. Oke, makanya jawab, apa alasan Anda murtad? Tadi katanya belajar Islam, ditanya berapa huruf hijaiyah kamu nggak tahu. Ya udah, sebutkan ada berapa huruf izhar.
Astagfirullah, kenapa sih? Ais, kau belajar katanya. Apa arti ismi? Ngapain saya harus belajar Islam lagi? Kan Katanya belajar. Ini orang lama-lama aku sedot juga bun-bunnya nanti. Udah, aku jujur aja lah. gini aja lah. Aku sih sebenarnya pengen di sini cuma pengen ketawa aja. Yaudah, naik ke sini mau ngapain? Udah. Ya itu aku tadi kan dengar Islam itu naik apa namanya ke surga itu dengan cara apa seperti itu kan. Tadi aku agak tertarik juga sih, jadi pengen ikut denger aja gitu. Oke, baiklah. Saudariku, ketika kau memilih keluar dari Islam, saya sebenarnya tidak peduli, kita nggak kenal. Tetapi ketika Anda berbicara di ruang publik, di hadapan saya, di hadapan Bang Zulma, dan kau mengaku murtad, maka tanggung jawab kami menunjukkan kepada publik bahwa ini loh orang murtad itu. Tidak ada alasan, tak tahu alasannya, kecuali apa? Urusan perut dan di bawah perut. Kalau dia mengaku dia belajar agama Islam, wallahi kita sudah uji dengan soal yang sangat-sangat bisa Arum pun bisa jawab itu. Jumlah huruf hijaiyah, berapa huruf izhar, Arum anakku bisa jawab. Tapi ketika dia tidak mampu menjawab, terbantahlah perkataan dia. Klaim dia yang mengatakan, aku Kristen karena belajar agama Islam. Dusta, takia Korintus. Jangan lakukan itu di hadapan kami. Tapi brother, sister, kita fokus bagaimana saya ingin membandingkan yang kamu imani saat sekarang ini dengan Islam ajarkan saat yang Islam ajarkan. Ya, diam dulu. Saya mau menjawab. Saya juga mau ngomong dari tadi dipotong terus, mau nanya. Kamu sudah bertanya tentang bagaimana cara masuk surga ke dalam Islam, gitu kan? Dalam Islam maksudnya masuk surga dalam Islam kan? Satu-satu lah. Pusing saya walaupun ibu dosen double baik online saya. Dia belum ada pertanyaan. Itu saya pertanyaan aku. Aku cuma bukan anak sulit, kamu diam dulu. Coba pertanyaannya, satu pertanyaan dulu Hinata, silakan. Ya, maaf sebelumnya ya. Kenapa kalau orang Muslim pindah ke Kristen itu dihujat? Siapa yang menghujat kamu? Banyak. Ya, Ya terusan kamu, jangan-jangan memang kelakuanmu yang nggak benar kok. Kami pula, kami nggak tahu. Aku aja gak kenal sama kamu kok. Nah, itu. Kenapa? Aneh. Emang bahasanya emang kayak gitu. It works both Bahasa apa? ways. It works both ways. Ya, kamu kesini mau curhat. Banyak orang mualaf juga ditinggalkan keluarganya, diiniin. Itu berlaku di dua sisi. Iya. Nggak Kamu usah jangan jadi si curhat di paling tempat korban saya. deh. Nanti kalau saya buka cekodam, kamu curhat tempat saya ya. Sekarang saya lagi jadi ibu dobol, dosen baik online. Ya, silakan bertanya aja udah. Itu tadi kenapa orang Islam orang Islam itu ketika ada orang non gitu itu dipandang sebelah mata ataupun apa gitu. Ya karena mungkin kalian mungkin kalian sendiri yang buat kelakuan kalian buruk kok nggak nyalain orang Islam. Emang siapa nama orang Islam yang memandang kamu sebelah mata? Sebutkan namanya dulu. Siapa namanya? Aku catat ini ya. Minta nomor HP-nya sekarang. Cepat. Biar aku telepon dia. Dimintain nomor handphone sama orangnya kamu nggak kasih. Katanya orang Islam tuh semuanya berarti. Siapa? Cepat, ini aku pakai nomor ini nih. Nih aku catat namanya. Siapa namanya? Kau sebutkan namanya biar aku datang di rumahnya. Cepat. Ya datangin lah sana Evi. Ya siapa namanya? Ada Evi. Siapa? Evi. Kau kasih nomor HP-nya sama aku sini. Kasih nomor HP-nya cepat. Cepatlah. Cepat kasih nomor HP-nya. 08. Guys, aku cuma lagi merhatiin orang-orang yang ini aja. Aduh, kamu jangan memfitnah orang lain dong. Saya nggak memfitnah. Ya mana Iya, nomor 08. HP-nya si Ibu Epi ini? Aku mau tanya dulu sama Ibu Epi ini, ada urusan apa di samamu? Kok ke kami kau curhat? Ya, saya tuh cuma mau nanya, nggak pengen. Makanya nomornya, jangan nomor bawa personal teleponnya di sini. Dari tadi saya tanyain kamu mau bertanya apa. Saya udah baik-baik loh. Ingat loh, saya bukan ular beludak. Saya adalah Wonder Woman yang akan memacul otak kalian. Nunggu di room ini, mohon maaf ya. Mungkin saya salah masuk. Astagfirullah. Begini loh sister, ini room Islam, tempat kalian bertanya tentang agama Islam. Ada orang non Muslim yang masuk. Oh, ternyata kamu takut dalam memfitnah Ibu Epi ya. Ibu Epi, lihat ya Bu Epi, tetangga kamu, lihat akun dia ya. Siapapun yang punya kerabat, hubungan karib atau tetangga dengan Kak Hinata, Anda dibilang menghujat dia. Kenapa Anda hujat dia? Biarkan aja dia murtad. Kenapa dihujat? Biarin aja. Dia masuk neraka dia, biarkan. Ini dia nih orangnya nih. Dia bilang Anda menghujat dia. Langsung mengejudge orang Kristen, orang ini masuk ke neraka. Udah ini deh. Udah nggak ada ininya. Udah ada Rasul substansinya. Oke, bye-bye.
Udah nggak ada substansinya. Pada kenapa sih bang? Itu kalau ini hikmah bagi kita dah. Itu contoh kalau jadi murtad ya, jadi linglung kayak gitu dia. Ya nggak ngerti kita omongannya apa. Kok malah curhat di hadapan kita. Oke, anak solehot silakan. Ada-ada aja ya kaliannya. Kamu tuh bisa baca enggak? Anak soleh kau tuh cocoknya anak solehot. Ngaku-ngaku kau anak soleh. Kau pula anak soleh. Jangan tantrum. Siapa bapakmu gitu, soleh namanya? Astagfirullahaladzim. Oke. Gini ya, Uni, aku mau nanya. Ini kan kalian mengatakan Allah itu tidak bermakhluk kan? Apa ini pertanyaan? Allah itu tidak bermakhluk. Udahlah Bang Jibril. Lanjutlah Bang Jibril. Aku mau terbang ke Kayang. Ada aja pertanyaannya Bang. Entah kemana-mana. Allah itu tidak bermakhluk. Apa sih? Coba deh disusun dulu. Aku butuh vitamin menghadapi oten. Di dalam Quran itu, di dalam Islam itu kan Allah itu kan nggak bermakhluk kan? Apalagi terusnya minum vitamin ini ya. Pertanyaan. Kata kalian itu kan Allah nggak bermakhluk, nggak menyerupai suatu makhluk. Kan? Kenapa tidak menyerupai suatu makhluk itu bukan berarti tidak bermakhluk. Abang tahu nggak artinya tidak bermakhluk apa? Tidak bermakhluk itu artinya apa sih bang? Disusun dulu dong. Kenapa di Al-Maidah ayat 64 Allah itu kayaknya bermakhluk loh? Mempunyai tangan. Apalah kau ini? Surat Al-Afat ayat 10. Gejala-gejala kayak gini Al-Maidah apa? ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolati coba 64. Iya 64 Al-Maidah ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolati baca coba. Di mana masalahnya? Coba baca. Hah? Coba baca. Bacalah bang. Lah kan abang yang bawa subhanallah. Ya, aku bacakan ya, aku bacakan. Ini Bang Zuma bisa nggak sih nolongin kita Bang Jibril? Bang Zuma, tolonglah Bang Zuma. Abang, cepatlah Bang. Bang Zuma kemana? Yang enaknya ketemu Bang Zuma nih langsung. Iya, enaknya Bang. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Katanya tangan Allah terbuka. Berarti ada ya kayak mana tangan Allah? Ya kayak tangan siapa? Tangan Allah. Diselesain dulu aja ya, Bang. Jangan potong-potong kayak begitu. Dia memberi rezeki ke sebagian dia kendaki. Dan Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kearifan bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai akhir kiamat. Aduh, kebencian. Setiap mereka menyala api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai hal-hal yang berbuat kerusakan. Gitu bang. Di situ katanya. Awalnya lima kata pertama di ayat itu. Apa tulisannya bang? Tangan Allah terbelenggu. Waqolati artinya dan berkata Ayahudu orang-orang Yahudi telah berkata orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi bilang tangan Allah terbelenggu. Iya, lanjutkan lagi bang. Iya, orang Yahudi pikir Allah punya tangan terbelenggu. Disebabkan ini kan perkataan Allah bang. Dan terus bang, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal ini udah lihat ayatnya. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Padahal kedua tangan biar Allah ini aja terbuka. Ini ada yang bisa. Kelvin. Assalamualaikum. Cocok ini. Kelvin, makananmu. Silakan. Assalamualaikum. Salam satu dildo. Assalamualaikum Kores. Assalamualaikum Kores. Enggak Pin masih ke mute, Pin masih ke mute. Mungkin tadi ada suara anaknya. Enggak apa-apa. Terus naikin menyala dong, sinilah. Di situ gimana tuh?
Kalau menyala Naikin ya. si menyala dong. Bang Fandi monitor nggak? Yoi. Monitor ya. Oke. Naikin menyala ya, Pandi. Oke. Ya, jadi begini ya. Kalian terbiasa menuhankan Tuhan yang memiliki tangan seperti makhluk. Allah itu tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sekarang gue tanya, kayak mana bentuk tangan Allah? Ya nggak tahu lah. Menurut kalian itu Ya gimana udah. tangan Allah? Ya udah. Tangan kayak tangan manusia. Kami memahami, makanya sejak kapan kami mengatakan, bahkan ulama kami mentakwil, meletakkan makna sepadan dengan yang sesuai dengan Allah, bahwa makna tangan itu adalah kekuasaan Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang beragama Islam mengatakan tangan Allah itu seperti makhluk, seperti tangan kau itu, nggak ada. Ini jadi tangan Allah itu seperti gimana? Makanya aku Apakah tanya, seperti tangannya apakah binatang, ada informasi atau di gimana? Atau tangannya gini iblis, dengar, atau gimana gitu. ya kayak mana? Kan kau nggak tahu kan? Kami tidak diberitahukan, tetapi di situ kami memahami yang dimaksud tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Karena kami tidak bisa melihat Allah dan belum tahu bagaimana wujud Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka jangan kau tambah-tambahi sesuatu yang tidak ada. Kami memahami tangan. Astagfirullahaladzim. Kok saya nambah-nambahin gimana dalam sih? Saya nyala nggak ada adalah. nambah-nambahin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih. Waalaikumsalam. Aduh nih, abang lagi ngaji bang. Tiba-tiba ketemu ayat ini apa gimana bang? Apa nyari-nyari aja bang? Bang, ciu. Siapa? Ah, lagi ngaji. Abang kafir kan? Tapi abang ngaji. Abis itu ketemu ayat ini apa gimana nih bang? Ini bingung saya. Nih. Aduh, gimana? Astagfirullahaladzim. Aduh dia nyebut nih. Aduh gimana ini dia nyebut? Kenapa sih? Bang, iya abang lagi ngaji. Abis itu ketemu ayat ini apa gimana? Apa nyari-nyari aja nih? Apa saya mau jelasin nggak? Boleh saya jelasin nggak? Tapi jangan ngeyel. Kalau saya jelasin jangan ngeyel. Ciu. Woi. Saya itu dibimbing siapa tadi? Oke. Salon. Oke. Makanya Salon barbershop. Salon barbershop. Pas. Salon. Lanjut. Nih, bang. Nih kalau saya jelasin jangan ngeyel ya. Nih. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Ya. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Ini masih merujuk ke omongan orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Ini masih merujuk ke tangan Allah yang terbelenggu. Padahal Dia- itu bang. Padahal sini bang. Ini padahal bang. Tidak Padahal. demikian, tetapi kedua Tidak tangan demikian, Bang. Allah Ada demikian. terbuka. Di Nah, sini- ini di sini aduh nih tertulis malah dia. padahal, Bang. Ini tertulis Salon. padahal. Ini mau jelasin apa mau ini mau kita mau ini kita mau debat nih. Berarti itu ada terjemahan yang lagi ya? Aduh, ini King Farhad kompleks. Ini saya gunakan. La haula wala quwata illa billah. Saya pakai bahasa Inggris nih. Saya pakai bahasa Inggris nih. And the Jew says the hand of Allah is chain. Chain are their hands and cursed are they for what they say. Ya sama aja kan, la haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan. Gue ngadu sama kafir-kafir ini nih. Aduh, pusing ngadu ini. Jadi gini loh, sedikit. Assalamualaikum sedikit. Waalaikumsalam. Jadi Waalaikumsalam Pak Sugi. iya, jadi Tuhannya, aduh, bentar gantian. Jadi gini, aduh, bentar Bang Ardiansah. Jadi gini, Tuhannya orang Islam itu sudah dikatakan sama Uni Rifa berkali-kali. Laisa kamitslihi syai'un. Dia itu tidak seperti ciptaannya. Berbeda dengan Tuhannya Kristen yang jompo, seperti laki-laki jompo yang duduk di atas kursi roda. Seperti yang tertulis di dalam Daniel 7 ayat 9. Ya? Astagfirullahaladzim. Ini Dah, kita baca. Tadi gini, Ini Pak. saya sedang melakukan perbandingan. Anda mau terima atau tidak gak urusan. Ya nggak apa-apa. Kenapa takut, malu? Anda malu. Anda malu punya Tuhan jompo. Bentar, Anda malu punya Tuhan jompo. Nggak nyambung Nah, Sugi. itu Anda baca di dalam Daniel 9 ayat 7. Daniel 9. Daniel 7 ayat 9. Nih. Saya baca nih. Istighfar apa?
Nih ya, jadi gini, prinsip saya itu seperti yang diajarkan Yesus, jangan melemparkan bentar dulu. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, sekarang saya melakukan perbandingan. Ya, kalau di dalam Islam Allah itu tidak seperti ciptaannya, laisa kamitslihi syai'un, sementara di Tuhannya Kristen jompo. Dia duduk di atas kursi roda. Di dalam Daniel 7, ya. Ini kita baca bareng-bareng. Bentar. Menyerupai makhluk. Ya. Itu Tuhanmu yang menyerupai makhluk, Allah nggak menyerupai makhluk. Ya, nih. Ini. Ya, nih. Saya tunjukkan Daniel 7 ayat 9. Di Daniel 7 ayat 9, ini jelas sekali bahwa Tuhannya Kristen adalah lelaki jompo yang sedang duduk di atas kursi roda. Nah, ini. Nih ya, saya open cam dulu. Nih kita lihat bareng-bareng ini fitnah atau betul. Ini gimana sih mau balik kamera? Lazim Ustaz, aku nanya Quran kok nanya apa kamu? Jangan melemparkan barang kudus kepada anjing. Katanya Ustaz. Sementara bisa menjelaskan Qurannya sendiri lu. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, ini Tuhannya Kristen nih, jompo, laki-laki jompo manula yang sedang duduk di atas kursi roda. Beda dengan Tuhannya Islam, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, ketika di situ dikatakan tangan Allah itu terbelenggu, kata orang Yahudi, itu maksudnya Allah itu pelit. Nah, padahal tidak demikian. Makanya ayat itu dibaca selanjutnya itu. Nah, dikatakan di situ Allah itu maha pemberi rezeki. Baca ayatnya baik-baik. Ya. Itu ayatnya udah malu punya Tuhan jompo. Duduk di atas kursi roda. Sedangkan Tuhan kami tidak demikian. Nah, Allah itu tidak seperti makhluknya. Tidak seperti Tuhanmu. Poligami janda-janda mandul. Nah, nih saya tunjukkan di dalam kitab Yesaya. Ya, di Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat 5. Ini saya baca ya, dengar. Bersorak-sorailah hai si mandel yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 5, siapa yang menjadi suaminya? Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi Tuhanmu ini punya poligami janda-janda mandul. Nih ayatnya nih. Yesaya 54 nih. Jadi kalau Tuhan saya nggak bisa disamakan dengan makhluk. Kamu mau ngotot seperti apapun, itu tangan Allah seperti apa. Yang penting tidak seperti makhluknya. Karena ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Binatang, pakai Allah. Tangan Allah itu binatang. Kalau tangan Allah binatang berarti Allah seperti makhluk. Iyalah, makanya kan bermakhluk punya. Allah itu tidak seperti makhluk. Kata di mana Allah bermakhluk? Ayat mana itu? Coba dulu baca dulu. Udah saya terangin tadi. Makanya itu benar yang dikatakan Yesus itu tadi. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Kenapa? Dulu. Istighfar, Yesus suruh istighfar. Mulutnya Yesus busuk,
mengatakan orang itu anjing dan babi, manusia disamakan anjing dan babi. Yesus suruh istighfar. Sugi istighfar dulu. Yesus suruh istighfar itu. Masa orang disamakan anjing dan babi? Ketika ayat ini saya pakai, kau tersinggung. Padahal saya pakai kata-kata Yesus. Gimana sih? Allah bermakhluk. Ayat mana Allah bermakhluk? Mana dalilnya? Ayo pakai dalil sini. 64. Di situ nggak ada Allah bermakhluk. Mana bunyinya Allah bermakhluk? Tangan Allah keduanya terbuka. Astagfirullahaladzim. Itu kan perumpamaan. Baca ayat selanjutnya. Aduh, Allah berbicara di perumpamaan. Kan goblok kan? Yesus saja pakai perumpamaan kok. Nah, sekarang kalau bukan oke. Kalau bukan perumpamaan, kalau di dalam kitab suci tidak boleh diperumpamakan, ada kata-kata perumpamaan, berarti Tuhanmu pinjam pisau cukur lalu memangkas rambutnya gitu. Di Yesaya 21, bentar, di dalam Yesaya 7 ayat 21, suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan meminjam pisau cukur dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, ia memangkas rambut dan bulu pahanya. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Jadi Tuhanmu ini kayak monyet, bulunya berpaha, gitu. Nah itu Tuhanmu punya bulu di paha itu. Itu gimana itu? Itu gimana itu? Ha? Tuhan kok punya bulu tuh gimana? Pada suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambut dan bulu paha. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Ini Tuhan apa monyet kok berbulu? Itu Tuhan apa monyet kok punya bulu? Woi, jawab dulu. Itu udah saya jawab. Makanya saya tadi sudah bilang, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini makanan anjing yang kukasih ini. Tuhanmu punya bulu di paha. Itu Tuhan apa monyet? Woi, itu Tuhan apa monyet? Kalau kamu nggak berani jawab, saya suruh turunin. Jawab. Tuhanmu itu monyet apa Tuhan itu? Udah turunin bang. Dia hanya mau apa? Turunin. Dah. Ya. Tuhan punya, kan kita sudah menerangkan tuh surah Al-Maidah itu maksudnya tangan Allah terbelenggu adalah apa? Orang Yahudi menganggap Allah itu kikir, pelit. Allah menjawab, padahal tangan Allah itu terbuka. Maksudnya Allah itu maha pemberi rezeki, nggak pelit dia. Sudah saya terangkan nggak masuk juga. Ya memang Al-Quran itu barang kudus. Dia anjing, jadi jangan dilemparkan kepada dia. Hantam balik pakai kitabnya. Ternyata Tuhannya kayak monyet, punya bulu. Itu Tuhan apa monyet itu punya bulu itu? Tadi saya bilang kiasan, jangan dikiaskan. Nah sekarang kalau nggak boleh dikiaskan, berarti Tuhanmu punya bulu, alias monyet. Nah, gampang kan? Mampus kau. Gajar kau. Nggak usah disabar-sabarin orang kayak gitu tuh. Mantap Ustadz Sugi, mantap, luar biasa, tepuk tangan. Rasain loh Ten. Jadi Pak Ade kalau sudah marah rasain loh. Karakter-karakter kayak gitu nggak perlu kita layani pakai dalil aneh-aneh. Hantam. Lo suka di sini nggak suka turun gitu kalau saya. Fandi, WA di mana Fandi? Gimana? Ada WA? Enggak, WA saya. Nggak ada. Ini yang WA lah, saya nggak bisa keluar aplikasi. Oke. Nah. Kayak tadi di Komalnya blokir, lagi dialog sama Koresku, hantam lari dia. Aduh. Tadi bahasa apa ya Bang Kores di tempatnya blokir tadi? Lupa aku Bang Kores. Mana Bang Kores ini? Bang Kores monitor dari tadi dia naik ini ndak ngomong ini. Jangan sampai akun fake ini. Dia nanya soal apa sih tadi di tempatnya blokir? Aduh, lupa aku. Apa Bang Kores? Bang Kores tentang tentang silsilah nabi. Saya tanya, Kristen ada hubungannya dengan nabi enggak? Saya bilang kan, ada. Siapa? Nuh, Abraham. Abraham mengajarkan kekristenan? Enggak. Lah terus hubungannya Abraham dengan Nuh apa? Enggak ada.
Lah ngapain kau bahas kenabian? Saya bilang kan. Kau ini seperti orang jual minyak rambut tapi kepalamu botak, nggak laku, saya bilang. Mana ada? Ini minyak apa? Obat rambut nih, obat penumbuh rambut. Wah, ini sangat manjur ini. Tapi yang jualan kepalanya botak. Laku nggak itu obatnya itu? Saya gitu kan tadi. Nggak laku. Nggak laku lah. Ada orang jual obat kulit kan, wah obat kulit ini mantap ini, bisa memberikan panu, kadas, kudis. Dia panuan, dia kudisan, gimana laku? Nggak laku lah. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirimu, nggak usah dibahas. Gitu loh, Ten. Macam-macam kau, Ten. Kulibas kau, Ten. Dah, diem. Coba naikin noten yang cerdas sedikit coba. Yang bisa diajak diskusi gitu loh. Baik, ya siap Ustaz. Kawan-kawan Kristen silakan kirim permintaan ya. Jangan yang Muslim tahan dulu ya. Kawan-kawan Muslim tahan dulu ya. Ingat kawan-kawan Muslim ditahan dulu, jangan dulu kirim permintaan. Oke? Biar tidak bingung kita. Izin dulu kawan-kawan Muslim. Yang Kristen dulu yang kirim permintaan ya. Sebelum naik kirim typing di bawah ya sebelum naik. Nah ini ya, jadi yang saya terangkan tadi surah Al-Maidah ayat 54 itu kan jelas tuh. Dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang, bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi maksudnya apa itu tadi? Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang Yahudi itu mengkiaskan tangan Allah itu terbelenggu, ya. Nah, maksudnya apa? Allah itu kikir, Allah itu celit, gitu. Nah, padahal tangan Allah, kedua tangan Allah itu terbuka. Maksudnya apa? Dia memberi rezeki, dia maha memberi rezeki, gitu loh. Maksudnya dikiaskan nggak boleh, enak aja. Kitabnya sendiri kalau Tuhan pinjam pisau cukur boleh nggak dikiaskan? Berarti Tuhannya kayak monyet gitu, berbulu. Pahanya berbulu, janggutnya berbulu, rambutnya berbulu. Ya kayak monyet itu. Tapi kok pada bubar sih? Wah, parah ini. Ya, ini yang baru naik. Aduh, susah kali jaringannya ini kawan-kawan. Yang baru naik ini. Kawan-kawan izin ya, kawan-kawan Muslim itu jangan dulu kirim permintaan, alamak aja. Gimana sih diberitahu kawan-kawan ini? Kasih kesempatan dulu kawan-kawan Kristen, narasumber sudah ada loh di atas. Ada Ustadz Sugi, ada Bang Kores, ada Bang Andi. Tenanglah kalian di bawah nonton. Janganlah kirim permintaan dulu. Gimana nya kalian ini? Silakan kasih kesempatan kawan-kawan Kristen yang Muslim tahan dulu, ya.